kerja-kerja prakondisi, dalam artian bagaimana kami coba menyentuh para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli, karena kami tahu pelaku UMKM ini harus dijadikan sebagai pilar utama dalam penyangga ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli, bukan hanya sebagai penopang, bukan hanya sebagai pelengkap dalam menjaga kondisi ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Melihat kondisi dan keadaan itu, kemudian kami coba menjajaki, membangun kerjasama, membangun komunikasi dengan para pelaku UMKM. Termasuk kami juga sudah membangun komunikasi dengan forum UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kami coba berdiskusi dengan mereka, apa saja kemudian yang menjadi kendala, apa saja yang kemudian menjadi persoalan, apa saja yang kemudian menjadi tantangan, apa saja kemudian yang menjadi dilema yang dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Timbul kemudian jawaban dari mereka saat itu kepada kami. Yang pertama, mereka itu membutuhkan pasar, memberikan pasar di luar Kabupaten Toli-Toli. Karena kenapa? Sekalipun banyak produksi yang mereka ciptakan di Kabupaten Toli-Toli, mereka kesulitan untuk kemudian bisa mencari pasar, mencari pembeli dalam rangka kelangsungan hidup usaha mereka. Kemudian persoalan kedua yang timbul dalam persoalan mereka adalah bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini, produk-produk mereka bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga bisa bersaing minimal di pasar nasional. Kemudian yang ketiga, mereka coba melakukan pengembangan usaha dalam usaha-usaha mereka, sehingga kendala pembiayaan menjadi faktor utama dalam persoalan ini. Setelah kami coba menjajaki, kami coba meneliti, kami coba melakukan kajian, kami coba berdiskusi dengan para pelaku-pelaku UMKM tersebut, kemudian kami coba menjajaki apa saja yang menjadi program-program nasional berkaitan dengan pengembangan usaha pelaku-pelaku UMKM. Pemerintah nasional telah menetapkan adanya kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat yang dipercayakan penyalurannya melalui bank-bank pemerintah, baik Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Setelah itu kami coba melakukan komunikasi dengan pihak perbankan. Pihak perbankan sangat apresiasi apa yang kami lakukan. Pihak perbankan sangat apresiasi apa yang kami lakukan di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Faisal Lahaja SE. Sehingga ada sambutan, ada sahutan, ada apresiasi, ada tindak lanjut nyata yang dilakukan oleh salah satu perbankan yang ada di Kabupaten Toli-Toli dengan berkunjung ke sekretariat kami, Kadin Kabupaten Toli-Toli, kemudian kami memfasilitasi. Disinilah fungsi dan peran Kadin bagaimana untuk melakukan peningkatan usahanya, untuk melakukan bagaimana usahanya bisa mendapat tempat di luar pasar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Tentu harus ada pengembangan-pengembangan di dalamnya. Sehingga melihat potensi-potensi dan peluang tersebut, Kadin kemudian hadir sebagai jembatan, Kadin kemudian hadir sebagai penyambung bagi UMKM yang kemudian akan melakukan semacam melakukan pengembangan usahanya lewat bantuan-bantuan dana segar, baik yang berasal dari pihak perbankan. Oleh karena itu kemarin kami sudah membangun kerjasama dengan kurang lebih 50 sampai 60 pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Toli-Toli, untuk kemudian kami jembatani, untuk kemudian kami fasilitasi dengan pihak Bank BRI Kabupaten Toli-Toli, BRI cabang Toli-Toli. Hari ini beberapa UMKM yang sudah kemudian difasilitasi oleh Kadin dengan pihak perbankan, dalam hal ini Bank BRI cabang Kabupaten Toli-Toli, itu tengah melakukan verifikasi kelayakan usaha, kemampuan usaha, agar kemudian pihak perbankan juga bisa menjadi bagian di dalam pengembangan usaha, menjadi bagian di dalam geliat-geliat ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Inilah kemudian kenapa penting kami Kadin selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa Kamar Dagang Industri Kabupaten Toli-Toli penting selalu ada di tengah-tengah pelaku UMKM, karena kami ingin coba masuk menjajaki apa kemudian menjadi kepentingan pelaku UMKM, apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari pelaku UMKM, agar kemudian keberadaan Kadin di Kabupaten Toli-Toli itu bisa ada manfaatnya. Karena kami tahu bahwa untuk meningkatkan ekonomi, melakukan geliat pembangunan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli, itu bukan hanya menjadi tugas
dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kamar Dagang Industri Kabupaten Toli-Toli, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak perbankan, bukan hanya menjadi tanggung jawab dan tugas dari para pelaku UMKM, tetapi ini semua menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan cara apa? Dengan cara kita duduk bersama, kita berpikir bersama, kita melakukan semacam perubahan-perubahan, pemikiran-pemikiran agar satu tujuan kita bersama, bagaimana ekonomi Kabupaten Toli-Toli itu bisa bangkit kembali pasca Covid 2020 kemarin. Kami tahu bahwa pelaku-pelaku UMKM membutuhkan sentuhan-sentuhan seperti ini. Pemerintah daerah yang mulai cooling down karena mungkin 2 tahun yang lalu kita Covid ya, sehingga mereka banyak yang bermasalah tentang permodalan dan sebagainya, sehingga Kadin hari ini hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan solusi untuk kerjasama dengan beberapa perbankan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, seperti itu. Oke, baik. Sementara saat ini Memberitahukan kepada teman-teman pelaku usaha di Kabupaten Toli-Toli boleh merapat ke Kadin, ke kantor Kadin, kita share karena kami lagi membuka peluang untuk kerjasama dengan beberapa perbankan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Apabila mungkin teman-teman pelaku usaha yang masih dalam kesulitan modal dan sebagainya bisa kolaborasi dengan beberapa perbankan, dan juga ada Kadin sebagai avali. Itu kurang lebih tidak salah 3 periode ya, baik ya. 4 periode, beliau 4 periode memimpin Kadin di Kabupaten Toli-Toli, sehingga dibutuhkan regenerasi, sehingga beliau kemudian mempercayakan kepada generasi-generasi selanjutnya untuk bisa membawa Kadin Kabupaten Toli-Toli ini agar bisa tetap ada, tetap eksis, karena keberadaan Kadin di Kabupaten Toli-Toli memang sangat dibutuhkan untuk baik para pelaku usaha dagang maupun industri dan jasa. Oke, sebelum kita masuk di closing statement kali ini Pak, nah tadi ada beberapa penjelasan, salah satunya yang bisa saya kutip adalah kisaran puluhan, baru puluhan ya yang dikunjungi untuk pelaku UMKM atau bagaimana? Iya, nanti untuk lebih teknisnya, karena memang di dalam Kadin ini, karena kami mau bisa seprofesional mungkin, se-energik mungkin, sebisa mungkin memberikan bantuan yang sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kami membentuk tim UMKM yang menangani persoalan-persoalan ini untuk bisa menjelaskan secara teknis berkaitan ini. Saya mengundang sahabat saya, teman saya, Mas Wiyat Moko, yang memang beliau ini yang menjadi tulang punggung dalam persoalan-persoalan Kadin Toli-Toli, pihak UMKM dan perbankan Kabupaten Toli-Toli. Silakan Mas Wiyat. Oke, silakan sebelah sini boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa nih mau ditanya nih? Terkait dengan teknis, kalau tadi kan nih Bang Hendri sudah menyampaikan bahwa baru kisaran baru puluhan begitu ya untuk kunjungan dari Kadin sendiri. Sementara kalau kita mengikuti diskusi-diskusi terkait dengan pelaku UMKM, kurang lebih ada belasan ribu ya Pak Mursalat, begitu ya, belasan ribu kemarin pelaku UMKM khusus di kabupaten kita. Nah, apakah ada jadwal tersendiri bagaimana untuk kunjungan kepada para pelaku UMKM ini agar bisa terakomodir semuanya? Ya, terima kasih. Kami lagi mencoba untuk mendesain dengan marwah baru Kadin di Kabupaten Toli-Toli. Semenjak 2 minggu ini kita sudah mulai berkoordinasi dengan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Memang belum semuanya, tetapi yang baru terdaftar ini sekitar ada 65 UMKM yang sudah kita tangani dan akan kita mencoba untuk memverifikasi. Banyak juga pelaku usaha kita ini yang mulai cooling down karena mungkin 2 tahun yang lalu kita Covid ya, sehingga mereka banyak yang bermasalah tentang permodalan dan sebagainya, sehingga Kadin Toli-Toli siap, mantap.